Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kita semua. Kita kembali lagi dengan perkuliahan online Universitas Tengkol. Kali ini akan tunjukkan, previewkan perancangan kemarin seperti apa nanti saya akan langsung buka. Jangan lupa kalau ada yang perlu diakses di sana perkuliahan sekarang kita kalau bebas. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Yang lain yang belum bergabung silakan untuk segera bergabung.
untuk mengikuti, karena nanti dalam pembuatan database ini kan saya jelaskan untuk implementasinya ya. Jadi seperti apa saja bentuknya sesuai dengan uh, uh, dengan rancangan yang kemarin ya. Kemarin sudah dipahami ya. Sudah tentunya sudah membuat semua ya. Mungkin sesuai dengan yang saya buat, atau mungkin dengan database kalian nanti hasilnya disimpan ya. Nah, di setiap kalian membuat rancangan itu juga disimpan, nanti dikumpulkan, kemudian yang sudah diimplementasikan ke dalam phpMyAdmin di localhost servernya, di menggunakan server tentunya exam ya, kalian hidupkan terlebih dahulu. Nah, nanti juga dikumpulkan ya, nanti untuk hasil akhir nanti bisa saya cek seperti apa untuk sampai jadi sebuah database server ya. Dan juga nanti sesuai dengan kemarin yang saya sampaikan, ada relasi dan lain sebagainya, itu nanti saya jelaskan sambil step by step ya. Jadi seperti itu ya untuk hari ini. Kita akan melihat rancangan yang kemarin kalau diimplementasikan ke dalam phpMyAdmin server ini seperti apa jadinya. Nah, ini tentunya sudah kita gunakan server yang kemarin ya. Maaf, rancangan yang kemarin ya. Jadi sesuaikan dengan rancangan yang kemarin. Oke, kita lihat, kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu juga, kita dimulai. Tentunya kita jangan lupa hidupkan terlebih dahulu ya, on kan untuk kontrol panel untuk exam pp ya, atau exam ya. Jadi kalian aktifkan yang Apache dan MySQL. Setelah itu bisa kita jalankan di sini ya. Cara menjalankannya bagaimana? Kalian ketikkan saja localhost phpMyAdmin ya. Nah, seperti ini dia akan tampil, dia akan diarahkan ke sini. Tentunya sudah punya semua ya untuk examnya ya. Kalau yang belum silahkan download boleh. Nah, yang kita bahas kemarin, kita akan menggunakan database Melon ya. Nah, kita lihat, kita klik di sini. Nah, ini. Jadi ada beberapa tabel yang kemarin sudah kita rancang ya, dalam perancangan yang sudah saya jelaskan kemarin. Itu bisa kita lihat di sini semuanya ya. Nah, misalnya kita ke tabel apa ya, penyakit dulu ya, penyakit. Oke, nah jadi di sini kita menginputkannya itu sebenarnya bisa lewat webnya, atau bisa lewat di sini juga boleh kalau untuk awalan, karena kita tidak membahas pembuatan web. Sebenarnya kita akan membahas untuk server database-nya. Nah, ini beberapa yang sudah terinput karena kita ini sudah terkoneksi dengan webnya ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk database ini kan kita pembuatan awal daripada untuk membuat sebuah perancangan sebuah web misalnya. Nah, kita lihat strukturnya apakah sama. Nah, kemarin kita beri untuk yang apa namanya, file name-nya ya. File name-nya adalah KD penyakit, kemudian tipe datanya varchar. Ini sesuaikan ya ini. Nah, nanti bisa kalian ubah. Di sini ada mana ini? Bisa kalian ubah nanti ya. Action di sini ya. Nah, ini bisa kalian ubah panjangnya itu berapa, mau kali kodenya itu kalian buat berapa. Nah, misalkan kita ubah 4 gitu ya, ini sebagai contoh saja. Kita save. Nah, dia akan berubah menjadi 4. Jadi pada saat kalian salah menuliskan sesuai instruksi yang perancangan ataupun rancangan kalian masing-masing yang di kemarin di Word kemarin ya, bisa kalian edit di sini ya. Kalau mau dihapus ya silahkan dihapus di sini. Nah, ini untuk menghapus ya.
Jadi kemudian atributnya ada not nullnya ya, no, kemudian ada yang sudah kita berikan adalah primary ya, indeks ini ya, indeks kemarin yang kita indekskan atau yang kita kasih primary kan file name yang pertama ya. Jadi strukturnya seperti ini. Kalau kita lihat SQL-nya bagaimana? Nah, ini select from penyakit where. Nah, ini untuk memilih penyakit ya. Oke, kita urut saja dari yang atas. Ini kita lihat ada akses ya. Nah, di akses ini, nah kemarin kita membuat untuk tabel akses ya. Ada kode akses kemudian nama akses. Nah, yang kita buat untuk kode akses ini kita buat index atau primary key dan auto increment ya. Ini biar tidak salah dalam pemilihan. Kemudian dalam tabel akses ini kemarin ada dua, yaitu ada kode akses dan nama akses. Kemudian untuk komen di sini kan ini kan contoh yang sudah terinput ya, terinput di dalam diskusi atau komen ya. Nah, di sini kita lihat untuk strukturnya. Kemarin kita membuat sebuah tabel komen yaitu dengan file name-nya ada beberapa, yaitu ada com ID, message ID. Ini untuk terintegrasi dengan relasi nanti dalam tabel ke tabel yang lain. Kemudian ada komen ya di sini ya. Dan nama create untuk timestamp saja ya current timestamp. Sini untuk tipe datanya integer, jumlah ataupun panjangnya ya, lengthnya itu berapa, 11 misalkan. Kalau mau diganti ya silakan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini kita ada 5 file name kemarin untuk tabel komen ya. Com ID, message ID, komen, nama, dan create add. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ada tabel diagnosa. Nah, diagnosa ini yang sudah terinput. Kita lihat struktur dari tabel diagnosa ini adalah ada file name-nya ada 6 ya, ada ID petani, ada tanggal, penyakit, persentase, kemudian ada solusinya. Kita auto incrementkan untuk indeksesnya ada di ID. Untuk tipe datanya masing-masing integer 4, kemudian varchar 3. Untuk tanggal varchar boleh ya. Sebenarnya untuk tanggal itu boleh, date and time atau varchar itu sama saja sebenarnya. Boleh semua ya, cuma kan tergantung sesuai dengan kebutuhan ya, dikaitkan dengan web yang akan kita koneksikan nanti. Kemudian penyakit ada varchar, misalkan penyakit kan namanya banyak, kita buat nilainya ya, misalkan 50. Persentase cukup 4 ya, karena ada persentase itu biasanya 100% ya. Itu cukup, 3 juga cukup ya. Solusi menggunakan teks karena terkadang solusi itu lebih banyak ya untuk tulisannya. Lalu di bawah ini kita abaikan ya. Yang penting adalah strukturnya sesuai dengan yang kita rancang kemarin. Ya, paham ya untuk mengenai tabel diagnosa ini yang sudah terinputkan nanti seperti ini. Jadi ada ID-nya berapa, ID petani, tanggalnya, penyakitnya apa, persentasenya berapa persen, solusinya bagaimana. Nah, ini yang sudah terinputkan, ini yang sudah terkoneksikan dengan webnya untuk database yang menggunakan server ya. Ini adalah yang terinput. Jadi nanti inputnya melalui webnya, tapi akan tersimpan di tabel yang kita buat, yaitu di database Melon ini seperti itu. Yang berikutnya kemarin kita tidak urut sesuai kemarin, tidak apa-apa ya. Yang penting urut untuk di sini kita buka tabel gejala yang berikutnya. Nah, tabel gejala ini kemarin kita buat file name-nya adalah kode gejala, NM gejala ya, iya, tidak, nilai, CF koefisien ya. Nah, ini di sini tipe datanya adalah varchar untuk 3 ya, kodenya, nama gejalanya apa, 50 varchar ya. Iya atau ya tidaknya kita
uh, ada 3 ya, nanti tidaknya sebenarnya lebih dari 3 harusnya ya. Yes or yes no mungkin ya, ini kalau ya ini yes no mungkin, kalau mau tidak ya berarti sesuaikan dengan jumlah karakter yang tulisan tidak seperti ini. Nah di sini untuk kita indekskan adalah KD gejala ya, biar nanti pada saat kita relasikan bisa terrelasi dengan tabel yang lain. Jadi seperti ini ya, untuk kalian buat strukturnya. Kita membuat secara langsung saja, tidak menggunakan kalau kita membuat SQL-nya mungkin kita akan lama ya untuk inputnya ya, atau insertnya ya misalkan. Nah di sini insert boleh untuk secara manual ya. Kode gejalanya apa, nama gejala iya atau tidak, misalkan yes or not ya, nilainya berapa. Nah ini adalah untuk insert secara manual di PHP adminnya. Kalau kita tidak melalui webnya, karena kita hanya baru membuat rancangan di dalam database server ini, mungkin bisa kalian inputkan ya beberapa data, misalkan per tabel minimal ada 5 data seperti itu nanti ya, karena nanti akan saya minta pada saat pengumpulan terakhir ya untuk tugas ini ya. Hasil akhirnya adalah membuat sebuah database yang seperti yang saya buat. Jadi penginputannya karena belum ada webnya, itu berarti kalian input secara manual di mana, di sini ya, di insert sini. Insert. Oke, di sini sebenarnya ada insert ya. Misalkan insert into. Nah, ini ya ada tabel gejala dan lain sebagainya. Oke. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba ya kalau mau menginsertkan di sini kode gejalanya apa. Misalkan di sini adalah tipe datanya, batasan dari panjangnya adalah 3, berarti di sini kita ketikkan 3 huruf misalkan ya. Kalau ada auto incrementnya, mungkin ada pembatasannya, ini ada di webnya sebenarnya ya. Jadi seperti itu, nanti kalian insertkan minimal 5 ya, 5 data di setiap tabelnya. Yang berikutnya ada tabel jawab. Tabel jawab ini kemarin ada 2 apa ini, tipe data ya, ada kode gejala dan nilai CF. Tipe datanya varchar sama desimal ya. Nah, ini kita buat di sini tidak ada indeksesnya ya. Ini untuk menjawab saja sebenarnya, untuk pengaitan di dalam sebuah webnya ya. Kalau mau insert ya silahkan di sini. Ini ada tombol login untuk adminnya. Nah, ini adminnya kemarin ada username, password sama kode akses untuk di tabelnya ya. Jadi file name-nya itu ada 3. Untuk tipe datanya varchar dan integer untuk yang kode akses. Untuk indeks primary untuk username. Jadi seperti ini, misalkan kita buat username ada 2, karena di sini hanya boleh ditambahkan lagi nanti ya. Nah di sini misalkan username-nya namanya BP3K, passwordnya Nur Rahman, ini karena punya saya. Kode aksesnya 1. Jadi ada 3 tipe data tadi ya, username, password, dan kode akses. Kemudian untuk yang kedua ada pakar, password 1, kode akses 2. Jadi kalau tidak menggunakan password seperti ini, nanti tidak akan bisa login di dalam webnya ya, karena ini kan yang menyimpan. Misalkan kalian membuat sebuah web, kemudian kalian membuat login, misalkan setiap orang yang mau masuk web itu harus login dulu. Nah itu kan tentunya ada tempat penyimpanan tabel login ya. Nah di situ akan tersimpan username-nya siapa, passwordnya siapa, itu nanti akan tersimpan semua di situ. Seperti halnya seperti itu. Ini ada tabel message di sini, ada message ID, message nama, grid add. Nah, untuk integer, text, varchar, dan timestamp di sini. Nah, untuk
Di sini message ini adalah untuk komen ya, sebenarnya untuk menyimpan diskusi, komentar dari beberapa petani di sini, karena untuk di sini adalah penyakit melon ya, yang saya buat ini untuk database-nya. Jadi misalkan ada si Pak Joko tes, nah ini misalkan dari saya berkomentar daun tanaman melon saya kok mengering padahal udah, nah ini akan yang akan tampil di webnya, dan di sini tentunya tersimpan ya, tersimpannya ini tersimpan di database-nya. Pertanyaan dari saya seperti ini. Nah, berarti sudah masuk di database, dan juga akan tampil di webnya kalau memang sudah terkoneksi dengan web, seperti itu ya. Ini untuk database message atau pesan. Nah, untuk penyakit sudah tadi ya. Kemudian ada gejala. Jadi ada kode gejala, ini adalah kode penyakit. Kode gejala ini hanya untuk perelasian nanti juga ya sebenarnya ya, kode penyakitnya, kode gejalanya. Jadi nanti pada saat kita indekskan, kita relasikan, nanti bisa terlihat ya. Misalkan seperti ini. Untuk kode penyakit N02 ini kode gejalanya adalah Z04. Nah, seterusnya ya. Ini kalau sudah kita inputkan. Ada petani. Nah, di sini petani, struktur dari tabelnya adalah ID petani, nama petani, dan alamatnya. Varchar, karena ID cuma 3. Varcharnya maaf, untuk nama petani mungkin bisa ditambahkan kalau 20 kurang ya. 50 boleh. 50 misalkan, kalau mau 50 ya diganti di sini. Karena nama terkadang walaupun orang dulu ya, untuk petani ya bisa saja namanya banyak ya. Alamatnya varchar, alamat mungkin 35, atau bisa kita ubah 50 juga. Alamat terkadang kan panjang ya, atau 100 juga boleh. Oke, untuk indeksis primarinya ada di ID petani. Nah, di sini yang sudah kita inputkan karena sudah terkoneksi ya. Ada ID petani P, nah ini Batam, P10 ada Pecalungan, kemudian P11 ya, apa sudah ada tersimpan semua. Bagi orang yang login di web tersebut, di web melon ini ya, yang saya buat penyakit melon ini, itu akan tersimpan di database-nya. Nah, ini tersimpan di server ya, karena database-nya berbasis server dan terkoneksi dengan web ini. Kalau yang belum terkoneksi, nanti kalian buat bisa diinputkan secara manual. Kalian klik tabelnya, kemudian kalian insertkan di sini. Nah, di sini ya, ID-nya berapa, kemudian nama petaninya, alamatnya mana. Nah, ini sebenarnya kalau sudah terkoneksi dengan internet ini, dia akan berurut secara otomatis ya. Misalkan P1, P2, P3, nah itu akan secara otomatis kalau kita atur di sesuaikan dengan webnya. TB admin ini adalah tabel admin ya. Ini untuk ID, nama, user ID untuk admin sendiri ya. Strukturnya seperti ini. Jadi tidak ada yang perlu dibahas untuk TB adminnya. Ini untuk penyesuaian pada webnya, pada database yang kita buat, database yang bersifat tentunya tersimpan di server ya. Oke, seperti itu ya untuk tabel pembahasan hari ini mengenai tabel yang melon ya. Jadi ada beberapa tabel di sini. Silahkan nanti kalian cocokkan ya, sesuaikan dengan kemarin ya rancangannya ya. Kalau mungkin yang perlu ditambahkan bukan fill ya, panjang dari karakternya itu kurang, ditambahkan ya. Nah, untuk informasi tambahannya adalah kalian wajib mengisikan 5 data minimal, 5 data per tabel. Nah, kalau memang kalian membuat database-nya seperti yang saya buat ini, punya saya, berarti kalian inputkan 5 tabel
5 data per tabel ya. Input kan secara manual tadi ya, klik tabel kemudian insert secara manual. Yang terpenting sudah kalian paham ya, menginsert memasukkan datanya ke dalam tabel tersebut. Karena kita yang kita bahas adalah database tidak terkoneksi dengan web ya, kita boleh saja menginsertkan secara manual. Yang terpenting pahamnya ya, bukan isinya, tapi kalian benar-benar paham. Jadi ada beberapa di sini, silahkan buat koreksi nanti ya, atau boleh nanti akan tidak perlu saya share ya ini ya. Kalian lihat saja di video, ada beberapa tabel sesuaikan dengan kemarin ya. Kemarin kan ada perancangan sudah saya share di Classroom. Nah itu ada beberapa tabel. Nah ini samakan dengan yang punya saya. Kalau ada tambahan tabel yang TP admin itu kan untuk penyesuaian web, jadi tidak perlu kalian buat, tidak apa-apa, silahkan ya. Nanti misal ada yang mau dipertanyakan, monggo dipertanyakan ke saya. Kalau ada masalah masih bingung dan lain sebagainya, silahkan dipertanyakan mengenai pembuatan pembuatan tabel dalam database Melon ini, atau yang kalian buat misalkan sesuai dengan database kalian masing-masing ya silahkan. Yang terpenting nanti kalian kumpulkan perancangannya dan implementasinya ya. Jadi perancangannya adalah dalam bentuk Word, kemudian implementasinya adalah dalam bentuk SQL-nya, database-nya. Nanti akan saya buka di sini satu persatu, saya koreksi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, perkuliahan hari ini untuk mata kuliah pengelolaan administrasi server, implementasi pembuatan database Melon di PHP MyAdmin ya. Semoga apa yang saya sampaikan, saya jelaskan bisa dimengerti, bisa dipraktekkan, bisa dibuat ya. Jadi nanti selanjutnya bisa setelah kalian sudah semua, baru kita akan lanjut ke materi berikutnya. Masih banyak ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai membahas sama yang kita bahas untuk database ini. Nanti kita bahas relasinya juga di database yang kita buat, kemudian ada triggernya juga bisa kita bahas menggunakan database yang kita buat selama sampai nanti UAS. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Bagi yang telat atau mungkin ketinggalan, silahkan putar ulang kembali ya, dipahami lagi ya, diputar ulang kembali. Oh seperti itu data dalam pembuatan tabel di database PHP MyAdmin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.